di studio telah hadir dua narasumber yang bersama saya di studio ini. Nah, saya mau ke Pak Kades Ganda. Pak Kades bisa berbagi nih Pak, pengalaman secara singkat saja, bagaimana penanganan COVID-19 berjalan di desa Bapak. Silakan Pak Ganda. Saya dari Pak Haji Ganda, dari Kades Desa Unhaja, Kecamatan Cikawang, Bekasi. Alhamdulillah desa kami Pak, udah laksanakan dari tanggal 20 Februari. Untuk menangani COVID itu. Pertama sosialisasi ke masyarakat, berjalan ke masyarakat untuk menekan yang COVID ini sampai panjangan. Maksudnya jangan sampai penularannya semakin banyak. Yang kedua, alhamdulillah kami juga udah dibentuk PPKM Mikro. Pertama kita bentuk tingkat desa, sekarang udah bentuk tingkat RW dan tingkat RT. Untuk menekan supaya COVID ini jangan sampai berpanjangan. Dan alhamdulillah juga di desa kami udah ada untuk isolasi mandiri Pak. Itu ada 2 bed isolasi mandiri desa kami. Itu ada perjuangan saya sebagai kepala desa dan masyarakat desa Unhaja semuanya. Itu ada 2 bed, ada 2 tempat isolasi mandiri. Bila mana ada yang gejala COVID atau apa, kita langsung turun ke bawah ke masyarakat dicek. Kalau emang dia benar gejala COVID-nya ada gejala, kita langsung ke puskesmas laporannya Pak. Gitu. Oke, langsung untuk penanganan secara cepat ya Pak Ganda. Sebenarnya bagaimana prosesnya dan progresnya hingga saat ini Pak? Ya, Kampung Tangguh Jaya, awalnya di Kampung Mangjaka Pak. Di Kampung Mangjaka naik Kampung Jaya karena dengan dibentuknya Kampung Mangjaka bisa menekan untuk COVID-19 penularannya. Naik ke Kampung Tangguh Jaya, di situ kita siapkan lagi untuk lebih menekan lagi, sosialisasi Islam banyak lagi. Dan di Kampung Tangguh Jaya pun kita udah siapkan tuh dapur pangan ada, untuk kesehatan ditambah lagi. Utama jadi lebih baik lagi itu Kampung Tangguh Jaya Pak, karena sangat mendukung bekerjasama dengan seorang tokoh dan donatur untuk membuat Kampung Tangguh Jaya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Unhaja. Intinya ya untuk ekonominya, untuk pangannya, untuk kesehatannya itu alhamdulillah tercover Pak. Biarpun kempes kembung intinya dananya kempes kembung tetap masih bisa tercover Pak. Alhamdulillah. Untuk isolasi mandiri pun kita dibantu dari Kampung Tangguh Jaya. Karena kita kadang-kadang isolasi mandiri kalau emang di desa nggak cukup ada 2 bed, kita adakan di rumahnya. Kalau di rumahnya nggak mau, kita langsung kirim ke tempat lain Pak. Itu untuk mengepres, itu pun untuk Kampung Tangguh Jaya menyiapkan 2 tempat juga di desa kami, itu di kos-kosan. Intinya kerjasama dengan tokoh juga, jalan donatur, disiapkan 2 tempat. Itu untuk isolasi mandiri. Di situ Pak, itu dana pun sama di situ juga. Terus bersama dengan Babi Maspo dan Bibinsa untuk menjaganya, dan masyarakat disitu libatkan dari BPD, Karang Taruna, terutama yang paling berperan itu Ibu PKK untuk setiap hari ngasih makannya. Itu yang masak, kasih makan tiap hari PKK itu Pak yang berjalan. Itu pendanaannya Pak. Tapi saya mohon arahan juga untuk kedepannya, bagaimana caranya di Desa Unhaja supaya tidak sampai banyak tertular untuk COVID-19 Pak. Supaya lebih fresh lagi, lebih baik lagi. Tapi pun saya tetap jalan ke masyarakat, selalu terus Pak. Tiap hari, kadang ada di yang pada kumpul, gunakan 3M. Awas hati-hati, jangan terlalu dekat, jauhkan yang ini. Gitu. Jadi intinya supaya jangan sampai Unhaja makin banyak. Dengan dibentuknya Kampung Tangguh Jaya, alhamdulillah Pak. Sangat gratis penurun Pak. Yang sembuh banyak, yang kena alhamdulillah cuma tinggal 2 Pak. Itu pun sekarang udah dirawat isolasi di rumah. Alhamdulillah banyakan yang sembuh Pak. Oke, alhamdulillah ya Pak Ganda ya. Nah selanjutnya kita boleh mungkin ke Pak Lurah ya. Ini Pak Arief, ini bagaimana nih Pak dengan Kelurahan Rawasari di DKI Jakarta ini dalam merespon arahan pemerintah untuk menjadikan PPKM Mikro ini sarana pencegahan pengendalian COVID-19. Seperti apa respon warga saat ini Pak? Iya, respon warga yang pasti secara umum di Kelurahan Rawasari awalnya memang kita terus menggiatkan sosialisasi karena banyak juga warga bertanya kemarin PSBB sekarang PPKM gitu ya. Jadi terkait nama apapun itu tujuan kita adalah bagaimana untuk melindungi warga kita dari bahaya pandemi COVID-19. Kemudian juga dalam rangka penanganan COVID-19 juga melalui Satgas penanganan COVID yang ada di tingkat RT maupun RW ini kami melakukan intinya adalah 3T, yang mana testing, kemudian tracing dan treatment itu gencar dilakukan mulai dari tingkat tahap RT. Jadi misalkan ada salah seorang warga kita yang kena,
Jadi kita informasi untuk tracingnya itu langsung dari RT, kan otomatis ini pastinya lebih akurat gitu. Karena ada juga sebagian stigma masih ada ya, kadang stigma-stigma yang harus kita luruskan, yang mana tujuan kita untuk melakukan 3T ini kan untuk menghindari adanya penyebaran yang lebih masif lagi. Kemudian juga apabila ada warga yang memang terkonfirmasi positif, kami di Provinsi DKI Jakarta khususnya di Kelurahan Rawasari lebih memprioritaskan kepada penanganan untuk dibawa ke rujukan. Apabila yang bersangkutan OTG, kita ada beberapa lokasi isolasi terkendali, baik itu yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, supaya apa? Supaya memang penanganannya lebih tepat sasaran. Nah, kemudian juga untuk warga yang tinggal dalam artian misalkan yang terkena positif ini adalah kepala keluarga yang memang ini pekerjaannya mencari nafkah. Apalagi misalkan pekerjaannya mencari nafkah ini upah harian, seperti misalkan driver Gojek atau apa. Kita juga memikirkan bagaimana keluarga yang ditinggalkan, karena orang tuanya harus menjalani isolasi mandiri. Dan ini secara swadaya, alhamdulillah RT RW kami mendukung untuk penyediaan kebutuhan pokok dari keluarga yang orang tuanya melaksanakan isolasi secara terkendali di tempat rujukan. Dan juga apabila memang ada warga yang melaksanakan isolasi mandiri, RT RW juga warga sekeliling itu mendukung, membantu untuk seperti tadi diceritakan Pak Haji Ganda di Desa Mangunharja, juga di Rawasari juga melakukan demikian. Dan kemudian juga kami melalui Dinas Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan bahan pangan. Jadi seperti bansos kepada warga yang memang melaksanakan isolasi mandiri. Karena memang perlu kita akui bahwasanya melaksanakan isolasi mandiri ataupun melaksanakan perawatan di tempat rujukan itu pastinya akan berpengaruh terhadap penghasilan keluarga yang melaksanakan isolasi tersebut. Maka kami Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial juga membantu kepada warga yang memang membutuhkan untuk bansos seperti itu. Oke, baik. Berarti ada bantuan dari pemerintah juga dan mendapatkan dukungan juga dari masyarakatnya. Ganda, ada yang ingin disampaikan, Pak? Silakan. Pak, terima kasih Pak pemerintah pusat. Ini yang diadakan kami kok. Saya mohon arahan karena ini kan menggunakan anggaran negara Pak. Tapi takutnya nanti kita niat baik, tapi malah tersandung hukum Pak. Itu yang sangat saya risaukan. Maka dengan adanya 8% dari pusat untuk Kemiko, nah ini saya takut tanggung hukum. Karena saya mohon arahannya dan petunjuknya bagaimana untuk menggunakan ini. Suka dan dukanya selama COVID ini ya banyak Pak. Suka dan dukanya, sedihnya, apanya, tapi itu udah kita jalankan dari tahun 2020. Alhamdulillah sampai saat ini Pak Haji menjadi sehat, tetap semangat untuk menangani bencana COVID ini. Tidak putus asa Pak, tetap semangat Pak. Oke, tetap sehat dan tetap semangat ya Pak Ganda ya. Oke.